ya, pagi-pagi semua. Jadi biar kita tahu nih pada on semua. Bisa on cam ya, teman-teman? Oke. Oke, nanti materinya dari yoga ya. Halo. Oke, halo teman-teman semuanya. Buat teman-teman leader, teman-teman agent. Salam kenal semuanya. Aku Grace Teni dari Rising Star Warriors. Oke, salam kenal. Boleh buka unmute ya. Hai semuanya. Hai Grace. Halo, Ceh. Hai. Hai. Oke, jadi mempercepat acaranya ya biar bisa masuk langsung di temanya. Kita langsung mulai ya. Jadi acara hari ini itu Grace diminta untuk ngisi acara The Union untuk tema How to Sell. Jadi nanti kita belajar sama-sama cara jualan dari produk kritis dan juga dari produk live ya. Untuk produk kesehatan kali ini nggak ada, mungkin di next acara. Oke ya. Oke, teman-teman ini itu kan filenya materinya udah siap. Nah, ini aku nyesuaiin sama materi dulu. Tapi kalau buat teman-teman yang mau tanya di tengah-tengah aku mau jelasin, boleh ya unmute ataupun chat juga boleh. Gitu ya teman-teman ya. Oke, next yoga. Oke, jadi ya teman-teman paling banyak kenapa ya aku mungkin yang disuruh untuk isi acara kali ini karena dari produk-produk yang Grace sering jual, memang paling sering itu Grace jualnya critical illness sama life insurance gitu ya. Jadi ini kita bisa bedah masing-masing dari produk kritis dan juga produk jiwa. Next. Nah, dari produk kritis sebenarnya itu ada dua angle ya teman-teman. Jadi kita bisa jual ke nasabah itu CI atau critical illness bisa sebagai income protection. Teman-teman pasti sering banget ya tahu kalau seandainya kita biasa bilang ke nasabah gini, oh Cece Kokoh, pernah dengar nggak proteksi income? Nah, sebenarnya yang produk yang kita jual adalah produk critical illness ya, teman-teman. Ataupun kita bisa bilang juga untuk produk-produk yang kita mau tawarin critical illness ini, kita bisa lihat dari sudut yang kedua, yaitu bisa sebagai dana akomodasi. Nah, nanti kita jelasin pelan-pelan ya. Next. Oke, nah kalau untuk CI Insurance Income Protection itu sebenarnya luas banget secara marketnya. Tapi jujur, Grace paling sering jual itu ke orang-orang yang seperti pebisnis dan juga profesional. Contoh kayak dokter, pengacara, kayak gitu ya teman-teman. Ataupun paling sering itu pebisnis sih. Pebisnis kan rata-rata belum semua yang masih udah pasif income ya, masih rata-rata masih aktif income. Next. Oke. Oke, jadi biasanya Grace paling sering bilang gini, sama sih dengan slide-nya. Koce, sekarang kalau boleh tahu sumber income utamanya dari kerjaan Koko Cece ini apa gitu. Biasanya dari bisnis ta ataupun dari kerjaan apa. Terus aku biasanya tanya, amit-amit kalau seandainya nih tiba-tiba harus berhenti kerja selama beberapa bulan, kira-kira income-nya itu masih bisa tetap ada nggak? Kayak gitu. Next. Oke, biasanya kita kalau ketemu nasabah untuk produk critical illness ini yang harus kita bangun adalah kesadarannya ya teman-teman. Jadi biasanya daripada aku baca ini ya teman-teman, aku sharing aja yang biasanya Grace paling sering lakukan ya. Jadi biasanya kalau aku ketemu nasabah itu, biasanya aku paling sering cerita soal Indra Bekti. Teman-teman pernah tahu artis Indra Bekti kan? Tahu ya. Jadi biasanya kalau Grace ke nasabah, apa yang paling sering Grace jelasin adalah, Cice Koko pernah dengar nggak cerita tentang Indra Bekti? Sebagian bilang nggak ngerti, sebagian bilang ngerti. Nggak apa-apa, yang nggak ngerti kita jelasin aja. Jadi biasanya aku bilang gini, kok, Indra Bekti itu kan kita tahu sama-sama dia artis, dia juga presenter. Suatu ketika, dia tuh pernah lagi kerja, tiba-tiba jatuh di kamar mandi, dan harus singkat cerita masuk rumah sakit lah ya. Untuk semua biaya yang harus dikeluarkan di rumah sakit, selama dia punya insurance kesehatan, asuransi kesehatan, it's okay. Tapi pertanyaannya setelah keluar dari rumah sakit, apakah ada masalah nggak? Gitu, aku biasa tanya gitu. Ada ternyata. Ternyata setelah keluar dari rumah sakit, si Indra Bekti ini kan tetap harus mengeluarkan biaya untuk kayak listriknya, biaya sekolah anak, dan sebagainya. Sedangkan Indra Bekti ini adalah presenter kan dimana dia tuh harus kerja dulu, present dulu suatu acara baru bisa dapat duit. Sedangkan di saat dia selesai keluar, kalau nggak salah tuh dia pendarahan di otak ya. Jadi memang setelah keluar dari rumah sakit, dia harus recovery dalam waktu yang cukup lama. Nah, dengan kita kasih contoh yang seperti itu, jadi nasabah tuh bisa berangan-angan, maksudnya masih bisa mikir gitu loh. Oh iya juga ya, kalau seandainya amit-amit aku terjadi kayak artis Indra Bekti itu kayak gimana?
Kayak gitu. Jadi biasanya aku selalu kasih edukasi ke nasabah tentang ceritanya Indra Bekti. Karena setelah kita keluar dari rumah sakit, terjadi risiko sakit kritis, nggak selesai di situ. Jangan sampai nanti tabungan yang sudah kita siapin, dana darurat yang sudah kita siapin, itu tergerus habis kan. Untuk apa aja ya, untuk bayar biaya-biaya dan sebagainya, kayak gitu. Jadi langsung di situ biasa aku tawarin langsung, Coach, ini kita ada produk yang mana dia bisa cover kalau nasabah ini kena sakit kritis, dia bisa sebagai pendampingnya asuransi kesehatan. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi langsung to the point aja, biasanya aku jelasin kayak gitu. Tapi biasanya sebelum aku jelasin CI, biasanya aku pasti tanya dulu dia udah punya kesehatan atau enggak. Kalau dia udah punya, nggak apa-apa langsung kita tawarin CI. Kayak gitu sih. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Next, Yoga. Oke, ini sama aja ya, create gap. Jadi persis seperti aku cerita. Jadi kalau teman-teman aku bacain kan jadi boring juga kan. Jadi aku bacain langsung kayak tadi ya. Next. Oke, ini sudah ya tadi health insurance. Next. Jadi teman-teman sekarang kan banyak juga nih ada insight dari teman-teman leader lain. Kalau dulu tuh kan kita tahu critical illness hanya sebagai proteksi income, benar ya? Tapi sekarang juga ada insight baru bahwa CI juga bisa sebagai akomodasi fund atau dana akomodasi. Kok bisa? Ya karena kita kalau seandainya nih nasabahnya itu punya plan kesehatan sampai Singapura ataupun sampai Malaysia, setiap kali dia terbang kan pasti butuh biaya ya. Sebenarnya biayanya kalau kita lihat sekali trip doang mungkin terkesan kecil, tapi kalau saya nasabah itu ngalami penyakit yang seperti cancer, yang harus sirkusnya circle dia radiasi sampai 20 kali ataupun kemoterapi sampai puluhan kali itu lumayan mahal loh teman-teman. Kebetulan dalam tim saya punya nasabah yang mana dia kena cancer, yang mana dia harus bolak-balik ke Malaysia untuk kemoterapi. Dan sekali kemoterapi dia pernah 1 bulan di sana. Teman-teman bisa bayangin nggak? Berapa banyak biaya kos yang harus dia keluarin untuk pesawatnya, biaya hidupnya, biaya tempat tinggalnya, itu nggak murah. Jadi dari sana kita juga bisa bilang ke nasabah bahwa CI ini, produk CI ini, dia juga bisa dipakai untuk akomodasi fund. Kayak gitu ya teman-teman. Next. Nah ini yang tadi aku ceritain ya. Jadi bisa ditawarin ke siapa? Sebenarnya produk CI ini customer profilnya itu luas banget teman-teman. Tergantung selama nasabah itu punya budget, ya tentu dia bisa pakai. Apalagi kalau dia nasabah yang punya plan kesehatan di atas dari silver. Next. Nah, ini ada di breakdown, next kali lagi, untuk biaya tabel ya. Nah, ini teman-teman, tadi juga aku sempat lihat bagus juga ya di rekap seperti ini. Jadi kalau kita untuk komponen ya, yang tadi soal fund accommodation ya, itu untuk flight aja sekarang mahal banget loh. Singapura 12 sampai 16 juta. Kalau Malaysia 4 sampai 8 juta. Terus hotel, terus living cost-nya, terus lamanya stay di sana selama berapa kali harus kemoterapi atau berapa kali balik. Biayanya bisa 120 sampai 300. Itu kalau sekali, kalau 6 kali segitu, kalau 10 kali, kalau 20 kali teman-teman. Jadi sebenarnya CI ini produk yang masih banyak banget pangsa pasarnya gitu ya. Karena dipakai untuk berbagai hal, untuk proteksi income bisa, dipakai untuk accumulation fund juga bisa. Next. Oke, ini yang tadi udah aku jelasin ya. Next. Next. Oke, jadi aku jelasin aja ya. Jadi aku ada cerita nih teman-teman. Jadi aku pernah jual asuransi CI di salah satu nasabah aku, satu keluarga. Dia itu nasabah prestis aku juga tahun lalu aku jualin satu keluarga tuh 14 miliar. Oke ya. Jadi yang beli itu karena dulu kita berpikir bahwa CI paling banyak dijual ke siapa? Pencari nafkah utama ya, benar ya teman-teman ya. Tapi pada nasabahku ini, waktu aku ketemu dia waktu canvassing, itu dia sudah punya CI, produk dari insurance lainnya, itu sekitar 7 miliar. Asuransi jiwa, jangan ditanya, udah puluhan miliar. Terus istri juga udah punya anak, teman-teman bayangin anaknya itu baru 20 tahun dan masih SMA, itu sudah punya Great Eastern 10 miliar saat itu. Waktu aku datang, nasabah ini tuh asuransi kesehatan tentu udah punya juga ya dari brand tetangga. Jadi benar-benar nggak ada brand asuransi Prudential di keluarga ini. Jadi waktu aku canvassing, aku merasa bahwa oh dia beli asuransi kritis untuk si pencari nafkah utama si papanya ini, AIA itu preminya 280 juta. Dia beli BRI 400 juta. Premi tahunan loh ini teman-teman. Terus punya asuransi, wes macam-macam lah ya.
Terus waktu aku datang, gimana caranya Grace masih bisa tetap jual 14 miliar ke keluarga ini? Caranya sebenarnya gini teman-teman. Waktu aku datang, sama seperti tadi dua angle yang aku jelasin barusan. Jadi teman-teman nggak usah kayak, oh jual si A itu gimana ya? Pakai dua angle yang tadi ada di slide aja. Jadi waktu aku datang, aku bilang susu kan susu itu sudah punya critical illness buat dirinya susu sendiri ya. Tapi buat AI nggak ada. Nah, amit-amit nih kalau AI-nya kenapa-napa nih sampai sakit kritis, itu kan kesehatannya sudah ada tuh asuransi kesehatannya. Aku cek itu sampai Singapura. Terus kalau seandainya susu nemenin, masa AI pergi sendiri? Kan susu harus nemenin. Sedangkan bisnisnya itu adalah bisnis yang nggak bisa ditinggal. Dia harus ada di sana. Artinya kan masih aktif income ya. Nah, terus aku bilang, kalau kayak gitu nanti lama-lama ya biaya Kak. Susu contoh berangkat ke sana habis berapa ratus juta, habis lama-lama duitnya susu. Mending sebenarnya ada kita produk baru namanya produk asuransi proteksi income kayak gitu. Jadi masuknya gimana? Ya nggak ada sales idea yang macam-macam sih. Sebenarnya langsung kayak gitu aja. Terus waktu dihitungkan, dia langsung aku hitungkan yang 4 miliar dan oke itu dia bayarnya 5 tahun 314 juta. Dan di ACC sama Prudential karena gak ada riwayat. Terus anaknya juga aku ambilin 5M sama 5M. Nah itu aku bilangnya sesimpel karena anaknya masih murah, ya toh, dibanding kompetitor. Yuk, dan masih sehat, pasti lebih murah dari papanya, sorry. Nah ya ambil aja, mumpung nasabah itu masih juga dia melek sama asuransi ya. Jadi sebenarnya ya waktu aku renungkan, oh kok bisa juga ya kita bisa jualan satu produk yang sama PCA itu ke satu keluarga 14 miliar, lumayan besar kan teman-teman. Nah aku rasa sebenarnya yang kita nggak berani itu adalah kita sendiri nggak percaya sama produk PCA kita sendiri. Nggak percaya sama produk critical illness-nya kita sendiri. Benar nggak teman-teman? Kadang itu kita itu ragu bahwa, ih kok aku nawarin nasabah takutnya kemahalan deh. Ada nggak dari teman-teman yang mikir critical illness itu nggak bisa dijual karena terlalu mahal? Ada nggak? Nggak ada ya? Semua mikirnya murah ya? Bagus kalau gitu. Soalnya kalau critical illness, sebenarnya waktu aku di lapangan dan aku sering banget ya compare sama tetangga, itu critical illness tuh pada saat dibandingkan sama kompetitor, semua tuh juga mahal. Jadi waktu kita, kadang aku meeting tim ya sama timku ya, kadang merasa bahwa, oh critical ini kok mahal banget, daripada beli critical illness 1M, mending aku beli heritage dapat 2M, yang mana dia bisa dapat 150% dapat 3M. Bener nggak teman-teman? Jadi banyak di luar sana yang masih berpikir, oh daripada aku jualin critical, kelihatannya mahal, nanti gak jadi closing, udahlah jual jiwa aja. Nah sebenarnya pola pikir ini yang mungkin harus dibenerin ya. Karena critical illness itu nggak bisa di-compare sama life insurance. Pasti masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang mana kalau critical kan pasti kalau kritis aja dia udah cair, kayak gitu. Kalau jiwa kan enggak, kayak gitu ya teman-teman. Next, oke, yoga. Nah, kalau ini adalah proposal critical illness, aku rasa teman-teman udah pasti paling sering lah skip yoga. Nah, kalau dari Prudential sendiri, ini ya udah punya namanya PCB dan PCA. Nah, lengkap sih menurutku. Jadi kalau teman-teman dapat kompetitor di mana nasabah itu ya, dia bilang, oh dari kompetitor dia ada nih yang uangnya balik. Berarti kan kita bisa bandingkan sama PCB. Ataupun nasabah ini dia sukanya preminya yang lebih murah. Oh ya berarti kasih PCA dibanding PCB. Kalau aku jual keduanya, tapi kalau aku disuruh memilih aku lebih suka PCA karena dia bisa diklaim sejak tahap awal dan menurutku itu sangat bagus gitu ya teman-teman ya. Next. Sebenarnya materinya singkat sih teman-teman. Kalau teman-teman nggak tanya bisa lebih cepet nih. Jadi sebenarnya kan insurance itu intinya cuma dua ya. Kalau critical illness dari sudut pandang ada dua, accommodation fund yang tadi udah aku jelasin, penerbangan lah dan lain-lain. Terus kalau satunya sebagai proteksi income aja. Nanti di akhir acara kita diskusi aja ya. Nanti teman-teman kesulitan di mana waktu jualin critical illness, objectionnya dari nasabah seperti apa. Jadi kita bisa sharing ya teman-teman. Next, ini aku jelasin mengenai life insurance. Kalau life insurance tuh gampangannya aku selalu bilang gini, susu CC Koko gitu ya. Aku mau jelasin satu apa namanya idea ya. Kalau di Prudential itu kita ada produk asuransi jiwa yang mana susu koko bisa dapat uang besar tapi kita dengan bayar uang kecil doang. Loh kok bisa Grace? Nah, ya udah aku jelasin tuh. Kita cuma perlu bayar seusia koko ya segini segini segini. Ya udah seperti biasa. Next. Next yoga. Nah, kalau life insurance ya itu lebih banyak angle-nya ya teman-teman.
Angle yang pertama kita bisa lihat dari family income continuation. Nah, itu adalah gimana saat nanti terjadi risiko, apakah income dari family ini masih bisa berkelanjutan kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang kita bisa jelasin ke nasabah adalah jangan sampai nih gaya hidupnya keluarga biasanya kalau pergi luar negeri bisnis tiba-tiba pencari nafkah utamanya tutup usia, tiba-tiba naiknya ekonomi, contoh ya teman-teman, ya kayak gitulah gampangannya. Jangan sampai kan, nah kita kasih jelasin bahwa kalau mau lifestyle-nya tetap, amit-amit terjadi risiko di pencari nafkah utama, maka kita harus melindungi income-nya, kayak gitu. Next, yang kedua juga kita bisa sebagai debt protection. Jadi kalau debt protection ini modelnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau seandainya nih ada utang usaha kayak gitu ya. Nah, kalau bisa cicilan KPR jangan sampai nih pencari nafkah utama tuh contoh papanya meninggal terus istrinya ibu RT nggak ngerti cara kerjanya tiba-tiba tutup usia bingung rumahnya nanti akhirnya dijual kayak gitu ya. Jadi daripada itu terjadi kita bisa tawarin asuransi jiwa ke siapa, ke pencari nafkah utama. Jadi kalau seandainya si bapaknya ini pencari nafkah utama tiba-tiba tutup usia, ya paling nggak kan ada cair dana yang bisa dipakai untuk melunasi utangnya kayak gitu ya. Paham nggak ya teman-teman? Next ya. Nah, angle ketiga yaitu legacy dan wealth distribution atau kita bisa bilang ini warisan dan distribusi kekayaannya seperti apa gitu ya. Jadi nasabah punya banyak aset. Nah, untuk angle ketiga ini jujur Grace pernah pakai sendiri. Jadi untuk nasabahku yang USD kemarin aku jual 300.000 UP itu sebenarnya itu awalnya kan aku bilang ya sempat cerita ya bahwa aku pernah tawarin dan dia merasa dia nggak butuh di tahun 2025. Dia bilang gini, Grace aku tuh udah punya banyak aset, anaknya 3. Ya udah aku bagi-bagi satu-satu aja, ngapain aku harus masuk asuransi? Toh kemarin aku masuk asuransi pernah ditolak karena dia ada tiroid dan sebagainya. Akhirnya 2026 aku datang dengan gagasan baru. Aku bilang gini kok, waktu aku cerita-cerita sama istrinya, ternyata aku dapat clue dari istrinya. Jadi ternyata kokonya ini sekeluarga itu isinya 4 orang. Nah, mamanya si Koko ini yang kaya raya juga mamanya, itu juga masih hidup. Papanya juga masih hidup. Belum meninggal aja mereka udah bingung untuk pembagian harta, teman-teman. Jadi orang makin kaya ya, makin unik-unik. Papa mamanya belum meninggal, mereka udah bingung hartanya dibagi ke siapa. Nah, waktu pembagian itu pastilah ada crash-nya ya, teman-teman. Akhirnya cecenya cerita sama aku gini 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 lah. Terus aku bilang, "Oh, Ceh, terus aku ada kepikiran ide. Kira waktu ketemu Koko karena Koko yang sebagai pengambil keputusan akhir, aku bilang, "Kok, kalau Koko aku yakin pasti punya banyak aset diturunkan ke anak-anaknya Koko. Cuma aku yakin pembagian itu nggak mungkin bisa rata dan adil. Warisan tuh nggak mungkin bisa adil lah teman-teman. Satu rumah contoh di Surabaya Barat, gedenya segede-gede. Satu di timur, kecil ukurannya. Ya pasti harganya beda dong. Terus aku bilang, kok gimana kalau ini tambah-tambah aja lah. 300.000 toh juga nggak banyak banget kan UP-nya. Ya lumayan lah ambil sementara next time Koko kalau mau tambah lagi. 25.000 oke nggak? Dia bilang oke. Ya udah dari sini nanti 300.000-nya karena anaknya 3, ya udah bagi 100 100 100. Nanti kalau berapa tahun kemudian USD-nya naik ya udah anaknya yang menikmati. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi yang angle nomor 3 ini waktu aku baca, oh ya bener sih. Kita bisa pakai angle ini karena bisa jadi pembagian itu nggak pernah bisa rata kan teman-teman. Jadi kita bisa menawarkan solusinya dengan asuransi jiwa dari kita. Karena kalau punya Prudential ataupun asuransi lain ya pasti ya. Itu kan kita kalau asuransi jiwa itu kan bisa dibagi rata. Kayak gitu ya teman-teman. Angle keempat itu adalah wealth creation. Jadi kita menciptakan apa namanya? Hmm, kekayaan baru ya. Jadi contoh nih nasabahnya nggak punya dana segitu. Nah, tapi dia pinter nih, ngerti. Oh, aku sisihkan sedikit uang, bisa dapat uangnya lebih besar. Jadi bisa buat anak. Jadi sebenarnya bebas sih teman-teman cari dari 4 ataupun mungkin masih banyak angle lainnya yang bisa dipakai untuk jualan asuransi jiwa. Yang mana itu lebih cocok ke profilnya nasabah teman-teman sendiri. Kayak gitu ya. Next. Next, Yoga. Nah, ini kayak tadi, contoh kalau sebagai income yang berkelanjutan, teman-teman bisa tawarin ke siapa aja. Ke pencari nafkah utama, of course. Kedua, kepada orang tua yang anaknya masih kecil-kecil, pasti kan. Dia kan takutnya kalau dia terjadi risiko, anaknya masih kecil, takutnya anaknya nggak survive dan sebagainya, kita bisa tawarin asuransi jiwa ini. Terus pasangan muda,
even dia udah punya anak ataupun belum punya anak, pasti dia tetap butuh asuransi jiwa. Dan dengan disisihkan sedikit, kalau masih muda kan bisa dapatnya UP-nya lebih besar, kayak gitu ya. Keempat adalah business owner, ya, seperti business owner yang ya pebisnis, terus orang-orang yang income-nya masih dibutuhkan oleh keluarganya. Next. Nah, ini ya contoh ya teman-teman. Koce, sekarang income-nya Koko Cece dipakai buat kebutuhan siapa aja? Sebenarnya pertanyaannya agak baku ya teman-teman. Teman-teman bisa sesuaikan dengan gaya bahasa ya teman-teman sendiri yang lebih nyaman, supaya terkesannya nasabah nggak merasa kita lagi interogasi ya, kayak gitu. Contoh lagi ya, kalau suatu hari nanti, contoh nih C, income-nya tiba-tiba berhenti, kira-kira keluarga itu punya sumber income lain nggak? Terus ternyata Cece-nya jawab, oh nggak ada, kita cuma bergantung satu-satunya sama suami atau koko. Nah, berarti kan teman-teman ada clue nih, bisa ditawarin asuransi jiwa. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau belum ada, kira-kira butuh berapa per bulan? Nah, kalau pertanyaan ini lebih ke arah kita bisa ngitung UP-nya kira-kira butuh berapa. Next. Kalau debt protection, tanya juga nasabahnya ini punya KPR nggak. Jadi profilnya harus disesuaikan. Kalau dia punya KPR yang belum lunas, oh berarti cocok nih bisa dipakai UP-nya buat hutangnya. Terus kalau ada utang bisnis nggak, ataupun ada cicilan yang besar nggak, cicilan mobil dan sebagainya, punya aset yang belum lunas nggak, kayak gitu ya teman-teman. Next. Kalau pertanyaan tentang hutang ini ya, aku jarang bertanya. Jujur, angle 2 ini kalau tanya Grace pribadi, aku nggak pernah tanya. Karena menurutku agak sedikit sungkan ya, riskan ya. Maksudnya takutnya dia merasa kayak kita mau tanya-tanya, terus dia juga belum tentu mau jelasin mengenai hutang-hutangnya kan. Next. Jadi mungkin bisa pakai ide lain juga, bisa. Next, Yoga. Nah, ini cicilan yang tadi. Kalau teman-teman mau tanya boleh, kalau jujur kalau aku sih jarang aku pakai. Cuma skripnya mungkin teman-teman bisa pakai kayak, Koce, sekarang kira-kira ada cicilan besar nggak yang masih jalan? Misal KPR atau utang bisnis. Kalau suatu hari nanti tiba-tiba amit-amit terjadi risiko, cicilannya kira-kira bisa dibayar sama siapa? Apa keluarga punya dana khusus untuk melunasi cicilan ini? Kayak gitu. Next. Jadi diperhalus ya teman-teman. Kita kalau ngomong sama nasabah kan pasti teman-teman juga tahu ya. Kalau untuk wealth distribution, pasti customer profilnya harus yang sudah punya aset, sudah punya bisnis, nasabah yang punya beberapa anak dan ahli waris, ingin warisannya lebih rapi dan lebih rata tentunya. Kayak gini, ini yang tadi Grace jelasin mengenai nasabahku yang keluarga atasnya masih nggak adil pembagiannya, dia berharap ke anak 3 ke bawahnya dia lebih adil. Nah, kalau itu teman-teman bisa pakai idenya buat nasabahnya teman-teman sendiri. Kayak gitu ya, next. Teman-teman juga mungkin bisa ditambahkan dengan beberapa berita bahwa memang pembagian itu nggak pernah lah bisa adil ya. Kan kita banyak juga lihat di media sosial bahwa ada nih ahli waris bertengkar lah soal rumah dan sebagainya. Mungkin kita juga bisa kasih edukasi bahwa kalau kita nggak punya eh, apa ya, life assurance warisan yang liquid, jadinya repot kayak gitu ya. Kalau kita pakai asuransi jiwa ya pasti liquid dan bisa dibagi dengan adil. Next, Yoga. Terus kalau Wave ini bisa kalian tanyanya kayak, Koce, boleh tahu nggak ya aset yang udah Koko Cece bangun selama ini bentuknya lebih banyak di mana? Properti bisnis investasi Kalau suatu hari nih Koko Cece, Koko nggak ada, apa masih perlu dipikirkan aset ini dibagi seperti apa, kayak gitu ya. Next. Kalau ini creation wealth ya, wealth creation. Jadi untuk orang-orang yang nasabah yang ingin menciptakan warisan lebih besar dengan uang kecil tentunya. Apalagi kalau buat nasabah-nasabah yang masih muda, sehat, 20 tahun itu murah banget kan kita beli asuransi. Heritage atau future gitu ya. Atau bisa juga untuk orang-orang yang ingin hasil besar dengan kontribusi kecil kayak tadi sama business owner yang mungkin masih baru. Next. Bisa tanyanya kayak, Koce, kalau beli properti 5 miliar biasanya berapa yang harus kita keluarkan? Kayak gitu. Nah, dengan life cover ini bisa kita dapat senilai 5M dengan kontribusi yang jauh lebih kecil loh dibanding kita cicil rumah. Contoh, mungkin pasangan-pasangan baru yang modalnya lebih dikit daripada mereka berat untuk bayar biaya properti, kayak gitu loh teman-teman maksudnya. Itulah kenapa life cover bisa disebut sebagai cara tercepat dan termurah untuk menciptakan kekayaan. Next.
Nah, kalau di Prudential kita punya banyak beberapa produk ya teman-teman juga pasti tahu. Untuk produk life kita punya asuransi Heritage. Heritage itu eh UP-nya bisa nambah sampai 50%. Terus kalau future tetap 100%. Juga ada Pro Anugrah. Teman-teman pernah jual Pro Anugrah? Pro Anugrah tuh termasuk preminya mahal, tapi menurutku bagus karena dia bisa cair premi dan juga total premi ya. Plus UP-nya juga bisa tetap cair. Next, ada Prucinta juga ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau asuransi prudensial yang jiwa ini banyak banget. Jadi tergantung dari marketnya teman-teman sukanya tipe seperti apa. Kalau dulu nasabah aku yang usia 53 tahun, dia pernah aku tawarin future kan. Jadi sebelum Heritage keluar, aku pernah tawarin future dan menurut dia itu nggak worth it. Waktu aku jelasin mengenai anugerah, dia malah merasa lebih worth it loh teman-teman. Jadi kita tuh nggak bisa, dari situ aku belajar bahwa aku nggak bisa pakai kacamataku buat melihat POV dari nasabah aku. Karena kan di atas kertas ya, kalau dibandingkan future sama anugerah, udah pasti teman-teman kalau jadi aku, pasti kan kita pikirnya, oh lebih murah future lah ya. Ya mending ambil future gitu loh. Tapi pada kenyataannya nasabah 53 tahun, dia ngambil 3M, itu preminya 300 jutaan, 5 tahun. Jadi kalau kali 5 berarti 1,5 M ya. 1,5 M buat dapat 3 M. Menurutku mahal banget, tapi dia merasa worth it. Jadi akhirnya dia deal sama 300 juta itu. Jadi kita nggak pernah bisa tahu kan, kira-kira nasabahku ini profilnya ini cocok sama asuransi prudensial yang mana gitu, Pro Cinta kah, Pro Anugrah kah, ataupun Pro Heritage. Tapi jujur kalau aku sih lebih suka Pro Heritage sih sekarang. Next, next. Ini proposalnya, nggak usah aku jelasin, pasti teman-teman juga paham. Ini proposal asuransi jiwa dari Prudential. Next, Yoga. Sudah? Kalau ini Heritage ya. Ini Pro Anugrah. Ini Pro Anugrah. Oke, next. Teman-teman paham Pro Anugrah ya? Jadi, kalau Pro Anugrah itu kalau bagaimana? Oke, thank you kok pertanyaannya. Ko Kurniawan. Bagaimana cara mendekati, membuat janji temu, dan approaching dengan klien-klien yang kaya? Oke. Pertanyaannya bagus ya. Bagaimana cara mendekati, membuat janji temu? Pertama kok, kalau Grace itu kan semua nasabahnya rata-rata canvassing ya kok. Janji temu, approaching. Halo kok. Jadi rata-rata nasabah Grace itu semua itu nasabah canvassing. Jadi gimana caranya Grace cari janji temu? Biasanya aku datangin tokonya langsung karena kan aku tahu tokonya di mana. Atau biasanya kalau aku datang dan tokonya rame, aku balik tapi aku chat dia. Kok bisa nggak ketemu? Nah, ternyata nasabah kaya ya, kan banyak banget yang kayak berpikir bahwa masa sih Grace orang canvassing kita nggak kenal bisa approach nasabah kaya bahkan sampai closing. Tapi itu memang terjadi teman-teman. Cuma kita butuh waktu karena orang kaya kan pasti juga dia trust issue ya sama kita. Bahkan waktu Grace datang ke nasabahku salah satu yang besar, KTP-nya Grace itu difotokopi kok. Difotokopi karena takut aku penipu. Jadi yang perlu kita lakukan approaching-nya gimana ya? Kita datang dengan pembawaan diri yang baik tentunya, jelasin apa adanya, semua kekhawatiran yang ada di pikirannya. Kalau Grace itu bukan approaching yang bermanis-manis, karena aku ini tipe koleris. Jadi nasabah tanya apapun, aku bisa usahakan ya teman-teman, untuk menjawab sampai dia lega. Jadi contoh nih, tanya apapun, kayak tanya Prudential, maksudnya tentang produk ya, bukan tanya tentang yang lain ya. Tentang Prudential, Grace, kalau canvassing gini belum tentu kan nanti balik lagi ke tempatku gitu. Kan Grace di Surabaya, gimana tuh Cita jawabnya? Ya kita harus membawa diri jawab yang benar. Sampai nasabah itu trust. Dan menurutku, untuk deketin nasabah yang kaya tuh kok, itu kita harus bangun trust-nya. Gimana caranya? Jadi aku biasanya kalau ke suatu daerah, aku datang berkali-kali kok. Tunjukin diri terus, nampilin diri terus. Butuh berapa lama? Ada pernah nasabah sampai 1 tahun. Caranya gimana? Biasanya kalau aku datang, aku ajak ngopi, eh langsung diterima nggak? Nggak juga. Terus datang ngapain? Ya ngomong-ngomong aja, kok gimana bisnisnya? Terus kadang aku datang ke tokonya juga, kok gimana Su, gimana bisnisnya? Aduh rame banget ya rasanya. Ya apa kok kemarin asuransi, gini-gini ya. Sebenarnya tuh nasabah, aku pikir-pikir ya, gimana cara aku deket sama nasabah kan? Karena aku tuh cerewet aja. Jadi even mereka nggak tanya pun, Grace tuh tetap ngomong. Sampai ada nasabahku bilang gini, aduh Grace kamu datang di rumahnya Susu 3 jam nggak berhenti ngomong, nggak capek? Ya nggak capek, makasih loh Su, pujiannya. Sebenarnya dia nggak puji kan.
Sebenarnya dia kan nggak puji ya, cuma aku pede aja kayak, "Oh makasih ya Susu pujiannya, nggak apa-apa Grace tuh suka banget ngomong, Susu tanya apa aja Grace bisa jawab, Grace bakal jawab," aku bilang gitu. Jadi sebenarnya gimana cara deketin nasabah, ya karena aku sering datengin, terus, datang pun biasa aku bawa oleh-oleh pasti, terus, sering datang, terus sering ngomong sama mereka. Jadi kadang sampai nasabah tuh curhat, masalah keluarganya, masalah pertengkarannya sama suami, jangan tanya gimana ya, aku juga bingung dia tiba-tiba cerita. Jadi kita bangun trust-nya, kedekatannya, karena yang aku deketin kan banyakan cece-nya. Jadi istri-istrinya kan, gitu. Jadi, rajin datang sih kok, apalagi ya? Ya gitu aja, jadi kalau setiap kali ada program, aku selalu datang. Kayak gini ada USD, dia terima nggak terima, aku tetap blast. Kayak, "C, ada nih produk bagus, bagus banget USD bagus banget, kayak gini gini gini." Biasa aku jelasin. Nanti kan dia belum balas tuh, aku datangin kampungnya. Aku datangin tuh, contoh nasabahku di Jogja, datang tuh, "C, aku kebetulan di Jogja, C. Aku mampir ya ke rumah." Ya udah aku bawa anakku biasanya berenang sama anaknya dia di rumah. Terus aku datang cerita-cerita. Nah, dari cerita-cerita, bangun-bangun terus aku bangun hubungan. Terus akhirnya aku tawarin lagi, "C, ini loh proposalnya Grace udah buatin. Gimana, C? Bagus nggak? Mau tanya di bagian mananya?" Gitu. Aku selalu setiap kali ketemu trial closing ya, teman-teman. Aku yang nggak ngerti ini bener atau enggak ya. Cuma karena nasabah tuh udah lama-lama udah udah deket sama aku, jadi udah biasa sih. Gitu. Ada lagi nggak ya pertanyaan? Semoga menjawab ya, kok. Thank you. Thank you, Koko. Yang itu nggak ada lagi ya? PDF-nya udah habis ya, Yoga? Habis C materinya yang itu C. Oke. Nah, teman-teman, aku pengen tanya ya, teman-teman sudah pada jual USD nggak? Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Doyan ngomong kan. Next, yang lain. Nah, sebenarnya kalau USD nggak ada yang spesial juga ya. Karena kemarin aku blast ke banyak orang juga ada yang nggak baca juga. Cuma lumayan kan komisinya. Lumayan kan komisinya ditambahin juga CTR. Ditambahin sama seperti IDR. Jadi di akhir tahun gini sebenarnya paling enak jualan jiwa, jualan kritis. Karena kan bisa gede-gede tuh. Terus yang lain suka jual produk apa? Kritis, jiwa. Halo. Terus ada pertanyaan nggak teman-teman kalau buat CI? Jelas semua ya teman-teman? Buat kritis. Oke, thank you responnya. CTR ya, kritis ya. Paling sering CTR itu jualan kritis apa? PCB atau PCA? Alasannya, mungkin bisa PCA, PCA. PCA ya, Kenapa, Ya. Kalau boleh tahu? Kenapa suka Karena PCA? kebanyakan nasabah itu lebih memilih nggak Mm-mm. perlu uang kembali sih. Kalau PCB kan berat, Lebih remnya mahal ya? tinggi gara-gara ada uang Betul. kembalinya itu. Biasanya kalau nawarin asuransi kritis, bilangnya dari apa? Angle yang pertama ya, proteksi income. Ya, proteksi income. Betul. Dan itu Kadang-kadang langsung masuk pendamping juga bisa. Akomodasi pendamping juga juga bisa bisa. sih. Betul. Pernah dibandingkan sama kompetitor nggak? Paling sering? Belum. Untuk Belum. kritis belum sih. Iya. Teman-teman tahu ya, ini sekali aku cerita karena nggak ada yang tanya, nggak apa-apa, saya tuh suka ngomong. Jadi aku pernah dapat nasabah jualan kritis yang keluarga tadi. Kepalaku langsung sakit banget karena ternyata waktu datang sudah dekat, ternyata nggak seindah itu teman-teman. Waktu mau submit trial closing mesti gagal. Jadi banyak yang pikir mungkin oh kok gampang ya closing, sebenarnya enggak. Aku pernah bandingin sama FBD. Teman-teman pernah dengar nama FBD? FBD itu punya produk tradisional kritis yang memang nggak banyak orang ditawarin ya. Untungnya, coba kalau sering pusing pasti. Karena dia itu bisa 3 kali klaim teman-teman. Bisa 3 kali klaim kritis. Jadi contoh teman-teman beli UP 1M, beli UP 1M. Aku punya proposalnya. Yoga coba dibuka ya. Aku kasih lihat teman-teman di sini. Mungkin bisa jadi insight buat teman-teman kalau nanti di lapangan dapat. Karena menurutku paling susah sih sementara FWD ya. Kalau yang lain lebih gampang, relatif lebih gampang untuk dikalahkan. Apalagi kalau Allianz kan lebih gampang ya, teman-teman pernah lihat kan, asuransi kritisnya dia kan cuma proteksi 20 tahun. Dan lebih mahal dari punya Prudential. Dan Prudential kan 120 tahun proteksi untuk PCA. PCA 85 tahun kritis, lanjut dari tahun ke 86 sampai 120 tuh kan proteksinya di switch PCA-nya jadi jiwa. Tahu ya teman-teman ya?
PCA basic kayak kita itu nggak full kritis sampai 120 tahun ya. Aku jelasin lagi, dia cuma sampai 85 tahun. Setelah usia 85, PCA basicnya kita itu switch jadi asuransi jiwa dari 86 sampai 120 tahun. Nah, aku punya nasabah, dia dapat pembandingnya FWD. Gila, preminya memang lebih mahal FWD, tapi mahalnya seberapa signifikan? Nggak signifikan banget. Cuma masalahnya, dia contoh nih, dia bikin UP 1M. Permasalahannya UP-nya itu di proposal, itu bisa diklaim sampai 3 kali. Apakah PCA bisa? Nggak bisa dong. Ya kalau beli 100%, ya tetap 100%. Bahkan kalau FWD, kalau kamu nasabahnya nih klaim kritis minor, itu dapat 20% tanpa mengurangi UP dasar. Sedangkan kalau PCA kita, minornya kita dicairin 25% dan dikurangi dari UP dasar dong. Jadi kalau kita beli UP 1M, nasabahnya nih kena minor, cair 250 juta. Maka kalau kena kritis tahap akhir kan cairnya berapa teman-teman? 1M atau 750? 750. 750 juta ya, berarti mengurangi UP dasar kan. Sedangkan kalau punya FWD itu nggak mengurangi. Gila lah. Aku waktu lihat produknya, aduh, gimana nih cara ngalahinnya kan. Teman-teman kan pasti pemikirannya sama ya. Kita udah dapat nasabah, udah pengen beli, tiba-tiba FWD kasih proposal yang menurutku lumayan susah untuk dikalahin. Ternyata teman-teman, 3 kali itu benar-benar susah untuk dikerjakan. Nanti aku kasih ya proposalnya. Jadi 3 kali itu ada syarat dan ketentuan yang sangat susah untuk dilakukan. Contoh nasabah ini menurut FWD ya, setelah aku bedah polisnya, contoh dia kena kanker getah bening. Oke. Nah, untuk dapat nih 1M pertamanya, dia kan bilang boleh klaim ketiga kali. Berarti klaim kedua dulu nih. Kalau dia mau klaim cancer kedua kali, contoh cancer itu kan sering penyebaran. Teman-teman tahu ya? Contoh dia berubah ke cancer tulang, kanker tulang dalam waktu 1 bulan atau dalam waktu 1 tahun, itu nggak bisa cair. Jadi nggak segampang itu untuk klaim 3 kali, karena dia punya syarat yaitu, sejak kena cancer pertama kali, nasabah ini melakukan perawatan aktif sampai sehat, oke, setelah dinyatakan PET scan-nya bersih, dan lanjut 5 tahun harus bersih PET scan, baru boleh dilakukan klaim kedua. Kayak gitu. Susah nggak? Susah lah klaimnya. Terus kalau seandainya kita dari kena kanker tuh nasabah, terus mau klaim jantung, bisa nggak? Bisa, tapi dengan syarat harus selisih 1 tahun. Jadi syaratnya tuh banyak. Jadi kadang kan nasabah berpikir gini, Grace, sebenarnya tapi kan enak FWD ya. Kita kan biasanya kalau orang kritis itu kan komplikasi tuh. Kena ginjal, kena jantung, kena mana-mana. Bisa tuh cair langsung bersama 3 kali, nggak bisa. Jadi tulisan 3 kali bisa klaim itu ada jarak waktunya yang nggak bisa diklaim bersamaan. Nah dari situlah kita bisa menang dari kompetitor. Nah setelah kita cek, ternyata syaratnya itu nggak seberapa gampang dan berarti kan which is sebenarnya bisa klaimnya sekali. Hoki-hoki bisa 2 kali. Terus aku jelasin lagi dari tabel penyakit yang di listnya itu sampai detail-detail teman-teman satu-satu, ketentuan awal, ketentuan akhir, ketentuan menengah, sampai pusing aku. Di nasabah itu ya kita bedah polis itu ya, bisa sampai 2 hari nggak selesai. Sampai akhirnya nasabah bilang oke, Prudential menang. Gitu teman-teman. Jadi di lapangan itu nggak semanis kita, oh nawarin asuransi orang langsung mau. Memang betul, pasti ada handlingnya, gimana caranya ya, kita harus pede bahwa produk kita itu paling bagus sudahan. Kalau aku sih pede-pede aja ya kalau gitu. Ada lagi teman-teman mungkin pernah review polis dan susah? Nih, mirip Pru yang MCC, betul, bisa klaim 3 kali. Aku tanya ke Riki juga jawabannya sama. Oh ini sama nih kayak produk Prudential zaman dulu kan, Grace belum ada tuh zaman dulu. Cuma kan nggak mungkin Grace bilang ke nasabah kayak, oh iya Su, itu ada produk Prudential lama gitu kan, tidak menjawab kan. Bener nggak? Tidak menjawab bahwa itu artinya bagus mana gitu kan. Kita harus memperjuangkan produknya kita kan. Jadi teman-teman kalau dapat produk kayak gitu pun nggak usah minder, PCA masih tetap bagus kayak gitu. Terus apalagi ya? Terus kalau FWD, dia cuma proteksi sampai 80 tahun, sedangkan kita lebih panjang. Kalau dia di usia 80 sehat, kembali premi, sedangkan kita kan nggak kembali premi kalau PCA ya. Tapi kalau terjadi risiko sakit kritis, tutup usia, bisa cair premi. Jadi aku bilang, Su, rugi juga di usia 80, Susu cuma terima premi. Ya kan, total premi. Buat apa? Sudah tergerus inflasi lagi. Mending namanya manusia kan pasti tutup usia nih, kalau daripada seperti ini mending di Prudential. Kalau produk PCA kita tidak terjadi kritis pun
tapi tutup usia, tetap yang cair adalah UP. UP-nya kan pasti lebih besar daripada preminya. Jadi di lapangan biasanya gimana caranya ya? Kalau aku kadang ditanya orang, gimana Grace kamu canvassing bisa closing? Satu, kalau orangnya mau dengar. Percuma kalau kita mau jelasin handling, tapi objectionnya pun nggak keluar kan. Kadang kan nasabah di lapangan tuh nggak di closing, kenapa ya? Mau denger aja dia nggak mau. Tapi selama nasabah masih mau ngomong, at least kita masih bisa olah kan. Ya gitu, kita masih bisa handling. Terus kedua, gimana caranya? Ya kita harus pilih bahwa produknya Prudent tuh udah the best sih. Kayak dulu kita lawan Allianz ya, teman-teman pasti sering dengar Legacy Pro zaman dulu. Itu kan juga bagus banget dibanding Pro Warisan atau Future tuh kan kita kalah. Apa boleh dikata memang lebih murah, lebih bagus sana. Tapi waktu keluar Pro Anugrah, jadi nasabah aku dapat Legacy Pro di VSK dengan Anugrah, meskipun Pro Anugrah lebih mahal, aku tetap masih bisa closing. Kayak gitu. Jadi kita harus cari mana produk kita yang meskipun lebih mahal, kalau dibandingkan kita masih bisa tetap dapat poin plusnya dari Prudential. Apalagi kalau dibandingkan dengan Heritage, udah lewat lah ya. Heritage jauh lebih bagus lagi. Kayak gitu. Kayak gitu sih, teman-teman. Nah, kalau ini produknya FWD ya, teman, memang jarang ya teman-teman dapat produk lawan FWD kalau di kota besar ya. Scroll coba Yoga. Yang 3 kali itu dia bawa. Coba liatin Yoga. Hmm, scroll lagi sampai dapat tabel. Dapat tabel gitu. Lagi. Oke. Nah, tadi. Ini. Zoom. 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 Zoom lagi. Di paling pojok kanan atas. Ada tulisan klaim bisa 3 kali. Zoom lagi. Zoom lagi. Nah, itu pojok itu. Betul. Zoom sampai kelihatan. Kayak gitu sih, teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak? Kanan. Itulah pokoknya ya, 3 tahunnya. 3 kali. Sudah. Pertanyaan nggak? Lu. Lu. Grace mungkin bisa di-share kemarin closingnya yang sampai Blue Heritage dolar itu sampai berapa preminya itu satu M lebih itu gimana Grace? Mungkin ada yang belum dengar. Bentar ya, aku ke toilet. Iya, iya. Oke. Terus kamu coba pancing dia aja, tanya, terus backgroundnya apa, yang kayak kemarin gitu loh. Iya. Terus Cece, itu ya. supaya itu apa ide pro eh, UPJiwa itu ide apa yang paling sering dipakai? Oke. Maksudnya untuk warisan kah, untuk apa yang paling favorit lah dipakai sama dia? Karena ada beberapa orang yang merasa ketika masuk ke asuransi jiwa mereka kayak buat apa? Kan aku nggak bisa nikmati gitu loh. Coba pancing sana ya. Oke, oke. Ya. Oke, gimana, Cih? Enggak, yang kemarin kamu closing Blue Heritage dolar sampai premi 1 M lebih itu selling Oh, idea-nya gimana, cara oh, masuknya gimana gitu. oke. Sebenarnya yang aku jual asuransi jiwa USD 1M itu sebenarnya bukan 1M. Jadi itu jualnya itu 500 juta. Berapa ya? Iya, 500 juta preminya. Sisanya itu PCB, sisanya itu PSP sama Pro Anugrah. Jadi itu gabung 4 polis ya. Itu tuh 4 polis berbeda. Jadi tapi karena closingnya bareng, issue-nya bareng, jadi terkesannya kayak, oh ini jualan USD ya 1,1 M. Enggak, itu sebenarnya gabungan polis. Jadi ada Pro Anugrah, PCB juga besar, sama PSP dikit, sama itu USD. Nah, USD-nya gimana cara jual? Aku pakai angle yang ketiga. Jadi, aku ketemu orang ini dan dia merasa sebenarnya nggak butuh asuransi. Aduh, gimana tuh caranya? Mateng aku pikirnya. Gimana? Ternyata dia tuh banyak duit banget, distributor gede, nggak butuh asuransi katanya. Ternyata waktu aku cerita-cerita sama istrinya bilang, oh ternyata
kemarin tuh ada masalah keluarga lah. Ternyata ceritanya Koko ini punya keluarga kan, mereka 4 bersaudara tuh. Mama papanya masih hidup. Nah, tapi mama papanya masih hidup ini pembagian harta ini udah mulai didesas-desusin. Jadi pembagiannya mulai gak adil. Nah, akhirnya sampai harus dibuat di notaris dan sebagainya. Dan itu kan ribet ya kalau menurut orang kita ya. Nah, sahabatku merasa ribet juga. Akhirnya aku bilang, nah Ceko sebenarnya dari cerita ini Cece Koko bisa tarik dari ada kesimpulan bahwa namanya aset segede apapun yang Koko kasih, Koko kan punya anak juga 3. Jangan sampai nanti kejadian yang Koko alami balik terjadi sama anak-anak Koko. Aku bilang gitu. Nah, padahal tahun-tahun sebelumnya ditolakin terus gitu. Terus aku bilang pakai salah itu, ingat tips, gak boleh meskipun nasabah udah sering tolak, kita harus tetap tawarin terus. Nah, waktu aku pakai ide itu langsung kayak lebih gampang. Oh iya juga ya Grace, daripada daripada bertengkar dan sebagainya harus buat gini gini gini, udahlah buatin aja katanya gitu. Emang kemarin ada asuransi Grace tawarin CC berapa? Aku bilangin. Oh, tawarinnya kemarin pakai IDRC, tapi IDR tuh sekarang kurang bagus. Cici kalau mau biar nggak tergerus inflasi, ada USD. Oh, USD boleh, mungkin Koko lebih suka soalnya kita simpen USD. Wah, jackpot gak ceh. Ya so. Terus akhirnya langsung lah buat. Jadi gimana cara dapat angka 300.000 sebenarnya tergantung nasabah. Nasabah bilang, aku maunya segini gitu. Ya udah aku buatin langsung closing gitu. Jadi kalau ketemu dia cuma ketemu 2 kali, dia nangis-nangis ceritain keluarganya. Sebenarnya bukan nangis karena bersedih nggak ada aset, cuma lebih bersedih karena kenapa keluarga berkonflik. Nah, itu yang menyebabkan Grace ada ide untuk bisa closing saat pertemuan berikutnya. Kayak gitu sih. Nah, kalau yang lain itu Pro Anugrah ya seperti biasa karena asuransi jiwa. Kalau asuransi jiwa nggak susah ya. Yang penting selama nasabahnya ngerti sadar bahwa asuransi itu penting jiwa. Jiwa kayak lebih gampang tuh dijual sih. Sama kritis, kalau kritis idenya dari proteksi income. Kemarin belinya berapa ya? Eh, aku sampai nggak ingat 400 juta mungkin kalau PCB 400 terus PSP-nya 150 Pro Anugerahnya 100 juta. Kenapa dipisah? Karena anugerah kan terkesannya mahal. Aku bilang, Cici tapi ini uangnya balik. Aku bilang gitu. Diambil aja lumayan gitu. Akhirnya gabung-gabung jadilah 1,1 M. Kayak gitu sih, Ce. Oh, nasabahnya beda-beda ya itu berarti atau Nah, sama? nasabahnya beda-beda. Nasabahnya beda-beda. Terus kalau yang nasabah yang USD itu sebenarnya anaknya aku mau tawarin lagi. Tawarin lagi. Sama nasabahku yang 14M itu juga mau tawarin lagi. Jadi sebenarnya nasabahku tuh banyak yang reselling, Ceh. Karena dapetnya kan susah. Kita pendekatan aja 1 tahun, ada 1 tahun lebih. Akhirnya kalau sampai dapat, biasanya mereka karena udah deket sama aku, biasanya kalau mereka ke Surabaya, bisa aku antar jemput. Saking deketnya. Jadi anaknya mau ke daftar kuliah gitu, Grace yang antar. Jadi bayangin kita bisa juga bangun hubungan sedekat itu supaya nasabah kan lebih trust juga ya, kayak gitu. Kayak gitu sih, Ceh. Jadi ini hasil canvassing dulu ya, Grace. Di kota mana? Betul. Ini macam-macam sih, C. Ada di daerahku, daerah Ambon, tapi aku nggak kenal. Soalnya aku kan bukan kampung Ambon ya, aku daerah Dobo. Aku daerah Dobo, terus aku ke daerah lain lagi yang bahasanya mirip, yaitu Ambon. Terus ada lagi di Kalimantan, kayak gitu sih, C. Ada yang Sulawesi, jadi macam-macam nasabahnya. Cuma closingnya ada di bulan April, tapi isunya semua di Juni. Jadi kaget gitu, kayak, oh bersamaan. Padahal bukan, nasabahnya beda-beda semua, gitu. Semua canvassing sih, C. Gitu. Malah Grace tuh sebenarnya lebih suka ya kalau bisa dapat nasabah di Surabaya ya. Jadi nggak usah ninggalin anak. Gitu sih. Sudah itu aja sih teman-teman. Ya, thank you ya, Materi. Grace. Iya, sama-sama. Jadi sebenarnya materinya sama aja pasti yang teman-teman belajar. Cuma kadang gimana caranya kita pilih produk yang cocok buat nasabah gitu. Tergantung kalau tahu produk yang mana yang cocok ya didengerin. Didengerin dia ngomongnya gimana. Contoh kita tawarin heritage. Terus dia bilang, tapi uangnya nggak balik ya, Grace. Kok rasanya sayang ya? Oh, berarti dia nggak cocok sama, jangan tawarin Pro Future dong gitu. Ya coba tawarin Pro Anugrah. Contoh kalau dia bilang, oh tapi Pro Anugrah mahal banget ya. Ya udah, berarti Pro Anugrah atau Heritage. Jadi jangan kebanyakan bawa amunisi, nanti pusing juga kan nawarinnya. Kayak gitu sih. Gitu aja sih, Ceh. Semoga menjawab. Ya, Oke. thank you. Oke, bye-bye semuanya. Malam. Pagi. Thank you so much, Thank you. Grace. Iya, Thank thank you you. semuanya. Thank Ceh you, Jenny, thank you. Grace. Bye-bye, Thank Ceh you. Erlina. Thank you, Yuk, bye-bye Grace. ya. Iya, aku live Thank ya. you. Yuk, bye-bye semuanya.